Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampean sukses selalu di perantauan, amin. Semoga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga sampean dipermudah segala urusannya sampean. Pokoknya doa yang terbaik buat sampean semuanya mbak di perantauan, amin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini yang bakal kita bahas adalah kasus kemarin minggu. Jadi karena kemarin minggu ada beberapa kasus, kemudian ada curhatan, jadi hari ini baru bisa mengangkatnya. Tapi kalau nanti pembahasan pertama kuwi terlalu panjang, berarti pembahasan kedua iki mau diupload besok ya. Oke, iki membahas tentang masalah hutang mbak. Sampean pasti nonton video masalah hutang yang rame neng gene sosmed kemarin ya. Pasti sampean nonton. Nggak hanya di Facebook Pro tapi di YouTube pasti nonton. Di sini kita bakal membahasnya. Pertama adalah masalah hukum agama, kemudian adalah hukum undang-undang tentang perhutangan di Hong Kong. Jadi silakan disimak hanya di channel ini. Mbak-mbak semuanya sama sudah nonton kan video depan tadi. Jadi video depan tadi yang saya dapat dari grup TKW Hong Kong. Jadi inti dari video yang saya ketahui bahwa di situ adanya pertengkaran antara si peminjam dan minjamin. Sekali lagi ini masalah duit mbak. Nah, iki awalnya hanya ada 2 orang tadi. Iki membahas. Kemudian di situ mungkin si peminjam kui mau melarikan diri, tapi sama yang minjam kui dicegat mbak, tidak boleh melarikan diri. Akhirnya di situ terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh si peminjam tadi. Jadi yang nyilih duit, utang duit, kui melakukan kekerasan kepada yang minjamin duit. Nah, mendapati dia kekerasan, ini ada salah satu PRT Indo juga. Iki mencoba untuk menasihati yang minjem duit tadi, bahwa kamu punya hutang ya, kamu harus bayar gini-gini. Nah, saya sudah lihat kan apa reaksi dia ketika temennya Iki ngomong seperti itu. Nah, kemudian di akhirnya cerita lagi dia mau pergi mbak, yang minjam itu, jadi mau melarikan diri. Tapi sekali lagi temennya itu mencegah, akhirnya terjadilah penganiayaan yang kedua lagi. Tapi yang kedua kui tidak ada bekas luka. Nah, setelah adanya huru-hara di taman, secara otomatis di situ kan ada terlihat warga lokal, kemudian tentu ada PRT lainnya. Tentu di situ juga ada patroli polisi mbak. Nah, menurut berita yang saya baca, polisi itu tidak didatangkan, tetapi melihat adanya pertengkaran sesama PRT, kemudian polisi itu mendekati. Nah, di situ barulah si korban atau yang minjem kui ngomong kalau dia ki minjem duit dan juga tidak mau membayar, kemudian kabur, aku mencegah, dia melukai aku. Jadi karena di situ adanya bekas luka dari yang minjem duit tadi, jadi dibawa pak ke kantor polisi. Kecuali kalau nggak ada luka, ini belum tentu sampai dibawa ke kantor polisi.
Tapi karena di situ ada salah satu yang melukai, barulah si pelaku dibawa ke kantor polisi. Sedangkan yang korban gue dirujuk ke rumah sakit Mbak untuk diobati. Sekali lagi ada bagian wajahnya yang luka tadi. Nah, iki kronologi sedikit ya yang saya baca. Nah, untuk status-status mereka sekali lagi iki mohon maaf jika salah, tolong betulin. Kedua-duanya iki peperan di Hong Kong. Artinya minta suaka. Tetapi nasib baik yang minjemin duit kui ada duit karena dia kui selain status peperan, dia juga kerjanya sebagai rentenir. Nah, ketika dia bekerja secara ilegal sebagai rentenir tadi, ini ada undang-undangnya Mbak. Kalau sampai nanti berurusan dengan polisi, secara otomatis status paper sampean ku dipertanyakan. Jadi dua-duanya nanti juga kena. Yang kedua, sampean bekerja sebagai rentenir di situ. Jelas-jelas itu tidak boleh. Karena ketika orang lokal atau mungkin orang asing mendirikan perusahaan pinjam meminjam duit, kui harus memiliki izin dulu Mbak kepada pemerintah Hong Kong, termasuk nanti bunganya sekian loh 20%. Tapi kalau rentenir kui tidak ada izin Mbak kepada pemerintah, bahkan bunganya kui kadangkala sampai 100%. Yang menjadi pertanyaan, sampean bunganya piro Mbak? Biasanya kalau bunga sampean terlalu tinggi, kui kok sampean jadi masalah juga. Jadi selain status paperan sampean, kemudian sampean kerja secara ilegal dan juga sampean meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi jika bunganya kui terlalu tinggi. Jadi utangnya 1000 nanti bayarnya 1500. Kui kan terlalu tinggi ya Mbak. Jadi kui bisa dikasuskan itu seperti itu karena melebihi dari bunga legal di Hong Kong. Ya, catat itu. Nah, ini undang-undangnya ketika Anda menjadi rentenir atau kerja secara ilegal di Hong Kong. Kisah yang pertama. Kemudian berkelahi di tempat umum, sekali lagi Anda bisa dituntut penjara dan juga denda. Dendanya maksimalnya adalah $3.000 Hong Kong. Penjara nih maksimalnya adalah 6 bulan atau setengah tahun. Tergantung kasus sampean parah apa enggak Nah, jadi dari sini sampean paham kan? Iki kalau undang-undang di negara Hong Kong. Jadi sampean dari kasus ini sampean pasti paham bahwa ketika sampean berantem di tempat umum kuwi jadi masalah. Ketika sampean kuwi kerja sebagai rentenir kuwi juga menyalahi aturan di Hong Kong Mbak. Sampean juga bisa dituntut di dalam kasus ini walaupun di sini sampean adalah korban tadi. Jadi sampean bakal dituntut beberapa kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan si pelaku Anda juga dituntut masalah peperan, kemudian meminjam duit dan yang pastinya adalah melukai orang lain di tempat umum. Jadi sampean dianggap membahayakan nih. Sampean bisa dideportasi jika sampean peperan. Efeknya lumayan besar ya Mbak dalam kasus ini. Nah, bagaimana sih menurut agama masalah hutang? Kalau sampean nggak takut nih masalah undang-undang di negara Hong Kong, hutang piutang, karena polisi Hong Kong sebenarnya tidak meladeni masalah hutang karena kesadaran sampean, kesadaran dua-duanya untuk meminjamkan dan meminjam. Tapi masalahnya kan berantem Mbak. Nah, karena berantem barulah diurus, digelandang ke kantor polisi. Gimana sih tentang hukum agama ketika sampean berhutang nggak bayar? Pertama, rungokno Mbak, lek sampean agama Islam. Jadi rungokno, siapa tahu sampean merenungkan, oh iya aku utang nih nggak bayar. Gimana sih nantinya? Pertama adalah rohmu terambang tanpa kepastian. Artinya lek kowe utang terus belum dibayar keburu mati, artinya rohmu nggak diterima Mbak oleh bumi. Rohmu melayang-melayang. Memang orang mati pasti rohnya akan kembali ke Allah. Tapi sekali lagi Anda punya hutang,
rohmu tuh gak kembali ke Allah, tapi mengambang terus menerus. Karena apa? Punya hutang. Orang yang Anda hutangi, gue selalu mengingat duitnya. Nah, itu tidak membuat nyaman Mbak sampai nanti ke depannya. Itu yang pertama. Kedua, dosanya tak diampuni sekalipun dia mati syahid. Contoh nih, sampean hidup di zaman Rasulullah, sampean berjuang untuk menegakkan agama Allah, tetapi sampean ku punya utang Mbak, sampean wis dipateni dijojoh ning kono, tapi sampean punya hutang, harusnya sampean mati tak syahid, karena sampean punya hutang, matimu jadi sangit. Jadi itu kenapa Mbak tak sarankan kalau punya hutang eleng kok dibayar. Kalau nggak mampu bayar, pelan-pelan ngomong sama yang minjemin duit. Maaf ya, aku masih punya tanggungan, aku belum gajian, nanti ya aku masih punya utang si A, si B, si C, si D, si E, si I. Ngomong Mbak, yang penting ada niat bayar. Terus nanti kalau sudah selesai bayaran Mbak, bu masih saya wurong tetep bayaran. Piye caranya biar sampean lunas dulu Mbak. Jadi duwe isin didik loh, sampean diutang sama orang lain ya. Oke, yang ketiga, kebaikan-kebaikan kuwi dilimpahkan pada si pemberi hutang. Contoh nih yo, sampean diutang karo koncomu nih. Kemudian sampean ki sholat denglak dengluk, kemudian sampean ku suka sekali memberikan ibaratnya sodako sama orang lain. Kemudian sampean tuh suka banget ibaratnya memberikan apapun itu yang ada di rumah kepada tanggamu semuanya. Sampean kuwi enggak ada gunanya Mbak. Kenapa? Amal-amalmu kuwi dikasih kepada si pemberi hutang tadi. Jadi sampai sholat denglak dengkluk, zikir denglak dengkluk, bahkan sholatmu wengi, tapi kalau sampean nggak ono niat bayar, jadi semua amal ibadahmu kuwi bakal diberikan kepada si pemberi hutang tadi Mbak. Iki yang nomor 3. Yang keempat, terhalang masuk surga. Sama saya ngerti kan, lek sampean punya hutang, wis samar mlebu surga sama nggak iso. Karena apa? Hutangmu lo belum dibayar. Tapi lek sampean nggak percaya namanya surga, yo pasti sampean walaupun dikasih tahu seperti ini, yo bakal tetap aja bohong nih, nggak percaya. Jadi ada nih tipe orang yang tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Jadi kalau kita membahas lek nggak bayar hutang, resikonya kamu nanti kelak Ustaz sebut nih atas tadi, termasuk kamu tidak diterima di surga nanti. Iya nggak percaya Mbak, karena apa? Lah wong ora percaya karo surga neraka, mau omongi masalah kuwi, tetap aja dia tidak ada niat untuk membayar hutang. Karena apa? Tidak percaya tadi. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, sing apabila saat iki ndek utang nih, tak omongin Mbak, ngerti rezekimu. Harusnya sampean kuwi duwe rezeki ning gene sana, tapi karena sampean nggak bayar hutang, kuwi rezekimu bakal dikasihkan nantinya kepada si pemberi hutang. Nah seperti itu Mbak. Jadi lek sampean kuwi duwe hutang nggak bayar, sampean tanyan piye rezeki sampean seret apa enggak. Bahkan ketika sampai dapat rezeki kuwi cepet banget habis sih. Ingat-ingatan yo kuwi karena hutangmu yang tidak sampean bayar. Mungkin sepele menurutmu, tapi dampaknya sebenarnya kuwi besar Mbak. Karena kalau si pemberi hutang kuwi minta hutangmu kuwi bagus Mbak, mengingatkan. Tapi kalau si pemberi hutang kuwi udah ikhlas nih, sama jangan gembira. Karena kalau dia bilang udah ikhlas, berarti siap-siap rezekimu bakal seret. Tapi kalau sampean nggak percaya, yo nggak apa-apa Mbak. Sekali lagi kan cuman saran tok. Kalau sampean saat ini belum mampu, ngomong sama dia. Dan kalau ada uang berapapun itu Mbak, walaupun cuman 5.000, 10.000, kasihan Mbak. Karena aku sebagai persyaratan, kalau sampean niat mau bayar, kalau sampean ada niat bayar, kemarin itu dipermudah Mbak dapat uang untuk bayar hutang sampean. Karena aku doa Mbak dari si pemberi hutang tadi. Oh ya Allah, tak doakan ya moga-moga saya ngutang aku diingi dapat duit ben bayar hutangku. Seperti itu loh Mbak. Jadi sekali lagi ono niat bayar.
Semoga dengan kasus seperti ini buat pelajaran. Lek rame, lek berantem masalah utang ojo neng gini tempat umum, karena samain bisa kena pasal berlapis-lapis nantinya. Ih, Hongkong Mbak, bukan di Indonesia. Sekali lagi saya sarankan, semoga bermanfaat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.